Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Di sini interaksi dan kerjasama antar negara ASEAN itu semakin berkembang seiring dan dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kira-kira contohnya apa, bentuk kerjasama apa saja ya di kawasan ASEAN? Kita lihat yuk. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial itu dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Nah, beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar bagi pegawai atau karyawan atau buruh yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan antar negara. Yang ketiga, program peningkatan kesehatan, makanan dan obat-obatan. Yang keempat, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kelima, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau biasa disebut dengan ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Dan yang keenam itu adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dan ada beberapa yang lainnya, misalkan membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Itu ya, masih banyak lainnya. Kemudian next, ini salah satu contoh bentuk pertukaran budaya antar negara-negara ASEAN atau festival budaya lah kalau kita pelajarinya. Bukan berarti kita mengambil budaya negara lain, enggak. Ini pertukaran saling belajar memahami budaya yang lainnya. Kemudian next, ini adalah salah satu bentuk kerjasama atau penandatangan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir itu adalah ambil gambar dari SEA Games pada tahun 2018 yang lalu. Dan next, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Apa saja bentuk kerjasamanya? Yang pertama, nah ini ya beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter, MLAT. Nah, sebelumnya traktat itu apa sih? Traktat itu merupakan perjanjian internasional yang melibatkan organisasi. Bentuk kerjasama yang kedua adalah Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga adalah pertemuan para menteri pertahanan. Yang keempat ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang kelima ada kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ada juga yang lainnya yaitu di bidang kerjasama pemberantasan kejahatan lalu lintas negara yang menyangkut pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Bahkan bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional lainnya. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, contoh ini adalah salah satu penandatanganan atau meeting of the attention general ya. Kemudian berikutnya ini militer di bidang hukum. Kemudian
Ini contoh adalah salah satu penyelesaian kerjasama penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Dan yang ketiga itu adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan itu antara lain yang pertama ASEAN Council of Teacher Convention atau yang biasa disebut dengan ACT. Ini itu merupakan perkumpulan dari guru-guru di Asia Tenggara. Biasanya pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Yang kedua adalah penawaran beasiswa pendidikan. Nah, contoh dari penawaran beasiswa pendidikan ini adalah Singapura memberikan beasiswa latihan pengolahan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, misal Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Itu kalau penawaran beasiswa. Next, itu ada olimpiade di bidang pendidikan. Olimpiade di bidang pendidikan ini sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Dan ada banyak lainnya, misalkan ini negara ASEAN itu memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atau biaya yang lain atas biaya yang diberikan oleh ASEAN, Jepang Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Itu yang contoh yang lainnya ya. Nah, ini contoh pertukaran pelajar, termasuk ini yang paling sering itu adalah Indonesia sama Malaysia. Nah, ini contoh ASEAN Council atau ACT. Jadi organisasi para guru yang ada di ASEAN. Kemudian berikutnya ini adalah salah satu contoh bentuk pertukaran pelajar ini yang dibilang Bu Anin tadi, yang paling sering itu adalah Indonesia dan Malaysia. Nah, demikian bentuk-bentuk kerjasama di kawasan negara ASEAN. Terima kasih sudah menyaksikan video yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Diakhiri Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.